beliau dengan 90 pekerja dari Bali. Kita dibangunin wajib nonton pertunjukan Made Sijo. Karena kita tidur digotong sama bapak kita hanya untuk nonton wayang zaman itu. Wayang dulu tidak hanya sekedar humor, tapi juga tutur dan filsafat hidup. Pemirsa My World TV, selamat datang di Sanggar Paripurna. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman atas pengelola Sanggar Paripurna. Sanggar Paripurna ini merupakan sanggar terbesar saat ini, setahu saya di Gianyar. Tapi seperti apa Sanggar ini, kita akan bertanya-tanya atau ngobrol, bicara dengan pemilik sanggarnya. Siapakah beliau? Beliau sahabat saya yang sudah cukup lama sekali, adalah Bli Made Sidio. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bli. Matur sukses. Terima kasih banyak sudah dikasih kesempatan untuk hadir di tempat yang langka ini. Saya bilang ini rumah pribadi Bli ya. Rumah pribadi yang langka. Dan pemirsa perlu diketahui bahwa tadi saya baru masuk aja mungkin ada sekitar 200-300 anak-anak yang lagi latihan gamelan, lagi latihan menari, dan mereka di hari libur ini kegiatan-kegiatan positif dan muka-muka bahagia yang ceria saya pastikan melihat tadi di depan. Baik, Bli Made Sidio, coba Bli disampaikan sedikit. Bli itu latar belakangnya, keluarganya, apakah memang keluarga seniman atau sekolahnya apakah memang seniman? Coba cerita sedikit tentang siapa Made Sidio ini. Silakan Bli. Suksemo. Jadi pemirsa My World TV. Oh, My World TV. My World TV yang Pak Made hormati, sangat berbahagia sekali hari ini di hari Minggu. Jadi beliau datang, ya Pak Made juga anggap sudah seperti keluarga nih beliau. Apalagi dari Keramas, kita Keramas dan Bono ini hanya ya sekitar kurang lebih lah 3 menit pakai sepeda motor udah sampai. Nah, Bli Made akan menyampaikan bagaimana latar belakang daripada Bli Made sendiri, Sanggar Paripurna sendiri. Nah, kebetulan Pak Made Sidio yang adalah keluarga seniman. Kebetulan ayah beliau adalah Bapak Made Sidio. Bapak Made Sidio, beliau seniman dalang dan ya bisa dikatakan seniman serba bisa. Karena beliau tidak pernah puas mempelajari segala macam seni. Dari seni pertunjukan, seni rupa, seni arsitektur, apapun. Beliau punya guru kurang lebih sekitar 22 orang. 22 orang guru. Guru seni. Guru seni, seni sastra, seni lukis, seni pahat, seni patung. Patung yang pahat kan yang wayang, yang patung kayu, yang juga bahkan beliau pernah mempelajari patung perunggu. Beliau matung. Dan memang banyak orang mengenal beliau itu adalah sosok dalang dan penari topeng, tapi sebenarnya beliau itu pematung. Dari kecil beliau itu belajar dan belajar. Di mana didengar ada orang pinter, orang hebat, ke sana beliau belajar. Salah satu contoh peninggalan karya beliau itu Taman Mini. Taman Mini zaman Bapak Sijo yang mengukir nih beliau dengan 90 pekerja dari Bali. Bayangkan itu zaman Pak Harto. Bu Tin yang punya gagasan mau membuat Taman Mini. Akhirnya ada yang namanya di Belah Batu Bapak Kembar Kerpun. Beliaulah mengajak Bapak Sijo, diikuti 90 orang berangkat ke Jakarta untuk mengukir anjungan Bali, tempat persembahyangan di Bali. Nah, jadi yang jelas Pak Made datang dari latar belakang keluarga seniman. Sebentar, Bli. Pak Made Sijo itu adalah setahu saya waktu kecil dalang yang sangat terkenal di Bali. Bahkan kita waktu kecil dibangunin sama orang tua nih, jam 6 malam harus tidur, jam 11 kita dibangunin wajib nonton pertunjukan Made Sijo. Karena apa?
Karena itu adalah sejarah, tutur, dan pengetahuan-pengetahuan sastra yang saya dapatkan dan tertanam sampai sekarang. Betul. Kita tidur digotong sama bapak kita hanya untuk nonton wayang zaman itu. Betul sekali, karena kalau Pak Tiang bisa lanjutkan dikit, Beli bisa lanjutkan, memang wayang itu banyak arti. Wayang itu artinya bayangan. Kita harus diberikan bayangan yang positif, tutur yang positif. Bayang juga artinya hiang, artinya leluhur. Jadi banyak sejarah, legenda leluhur itu bisa disalurkan lewat wayang. Yang wahyu atau hiang. Jadi hiang yang berikan wahyu kepada kita untuk melanjutkan kehidupan sebenarnya juga bisa disebut gitu. Jadi ini kada persis sekali. Dulu karena wayang dulu tidak hanya sekedar humor, tapi juga tutur. dan filsafat hidup. Pengetahuan yang tertanam sampai sekarang. Betul. Ternyata dulu kita tidak pernah membaca yang namanya Ramayana, Mahabharata, Sutasoma. Saya tidak pernah tahu buku itu. Akan tetapi karena waktu kecil bapak kita paksa gotong kita tidur nonton wayang, entah pengetahuan dari mana, Bli, itu timbul sendiri dan begitu cepatnya tatkala kita menonton cerita-cerita Mahabharata, Ramayana, refleks keluar. Karena waktu kecil itu terekam. Waktu kecil kita nonton wayang terekam oleh memori kita. Begitu kita melihat di TV, wah ini saya pernah tahu ini, saya tahu dengan ini, dan filsafatnya seperti ini. Contohnya namanya Dewi Sita. Siapa Dewi Sita? Itu Dewi Sita simbol ibu pertiwi, simbol keindahan kan itu. Nah, jadi persis sekali. Jadi nikalah. Jadi Bapak Sijo, orang tua Tiang kebetulan seniman, Tiang dari darah seni. Dan waktu Tiang masih kecil disampaikan, Beli masih kecil oleh beliau, nanti kamu harus melanjutkan perjalanan Bapo. Jejak Bapo itu jangan sampai seni ini hilang, jangan sampai ini putus gitu. Nah, ini penting. Pemirsa My World TV dimanapun berada, di dalam diri kita ada yang namanya kesadaran dan ada yang namanya ketidaksadaran. Ternyata apa tujuan kita dididik oleh orang tua kita untuk nonton pertunjukan wayang waktu kecil yang memang pendidikannya sangat melekat di hati? Ternyata dulu tanpa disadari oleh orang tua kita, saya tidak tahu, Bli, dengan menonton cerita-cerita kitab-kitab suci kita, saya sendiri tidak sadar, akan tetapi pada waktu kita tidak sadar itu ditanamkan pengetahuan-pengetahuan, ternyata lebih melekat dan lebih terasa sampai tua sekarang. Betul. Lebih terasa dan lebih melekat. Sampai tua sekarang. Begitupun Beli, anak-anak yang belajar ini masa depan dan hari tuanya mereka akan lebih melekat. Karena mungkin mereka sadar dan tersadar dengan kehadiran ke sini, mereka sudah melakukan hal-hal yang tertanam di hatinya. Oke, berarti Beli adalah Made Sidio, anak dari Made Sidio. Sebelumnya kakek apakah seniman juga? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Justru kakek katanya tidak begitu aktif di seni, tapi beliau pemerhati seni. Cuman kumpi seniman beliau. Ini lucu sekali, kumpi seniman kakek, jadi beliau pemerhati, bapak turun dari kumpi langsung ke bapak gitu. Ini lucu sekali gitu. Ada gap sedikit. Nah, ini menurut Bapo bilang Bapo gini, kakeknya kamu, mohon maaf, beliau senangnya main koboan, main judi yang tradisi, tapi dimanapun ada kesenian, beliau ke sana. Ada arjo, ada calon narang. Nah, Bapak Sijo masih kecil katanya disuruh membawa pusi-pusi. Setiap main begitu koboannya, beliau bilang, mana anak saya ini? Nonton wayang, nonton arjo, nonton calon narang. Dari beliau bertutur seperti itu. Pengalaman ini pun juga saya kira, Beli, itu adalah pengalaman tanpa disadari oleh Bapak Sijo. Beliau ditanamkan oleh pertunjukan seni. Betul. Berarti Beli adalah Beli Made Sidio ini adalah generasi kedua di dalam seni, karena kakeknya beliau adalah bukan seniman tetapi pemerhati seni. Oke, Beli, sekarang kita lanjut. Dan Beli tentu tidak belajar dari Bapo saja, pasti sekolah seni, Beli. Betul. Sekolahnya di mana, Beli? Nah, kebetulan Beli waktu SD di SD 1 Bone. Nah, waktu itu sudah memang teman-teman guru sudah melihat
bakat seni beli kadang-kadang kalau ada yang bertembang disuruh, kalau ada yang berdongeng disuruh. SD sudah mendongeng ya. Beli sebelum SD apakah sudah mengenal seni? Nah kebetulan beli kan memang bapak seniman. Pada saat kecil itu kemana beliau menari diajak di pangku. Dari sanalah sudah meneropong seperti yang diceritakan tadi, sudah terekam jadi nilai-nilai seni tentang bagaimana. Umur berapa itu? Itu sekitar 5 sampai 6 tahun itu. 5-6 tahun ya. Sudah terbiasa nonton pertunjukan seni. SD sekarang sudah biasa mengisi acara-acara seni. Waktu SD kebetulan di sekolah ya langsung ditunjuk saja. Waktu di SD itu beli penari arjo. Jadi wijil itu arjo cilik. Nah di Keramas juga ada waktu itu. Wah kita saling penari di Keramas ke Bono, yang di Bono mendukung juga gitu. Itu masih SD beli penari arjo ya. Kalau SMP? SMP di SLUB Saraswati Gianyar sudah mulai beli belajar topeng dan belajar wayang. Nah itu di SLUB Saraswati Gianyar beli begitu juga. Ketika ada pawai dulu 17 tahun untuk hari kemerdekaan disuruh wayang, beli didorong dengan gerinding gedebak keliling lapangan Gianyar menceritakan tentang keluarga berencana, tentang transmigrasi. Ini keren beli. Ini penyampaian informasi yang bagus. Jadi beli waktu itu dikasih toa yang digendong itu hewan itu beli wayang sama dengan Bagas. Jadi keliling di Gianyar. Kita harus kalau bisa 2 anak cukup gitu. Itu tema tentang KB. Kemudian transmigrasi, mari kita juga sama-sama kalau memang penuh di daerah kita, kenapa kita tidak belajar bercocok tanam di pulau lain, di tempat lain. Nah itu juga transmigrasi, beli disuruh oleh gurunya, Pak Made nanti ini disebut ya, ini disebut tentang pendidikan juga. Bagaimana anak-anak belajar sedini mungkin gitu. Nah itu zaman itu beli sudah SMP membawa pesan moral kepada audiens sudah masyarakat gitu ya. Kalau SMA? Nah SMA beli langsung di Kokar. Di Kokar. Kokar itu adalah sekolah seni. Sekolah seni, konservatori kerawitan gitu sebenarnya, padahal itu semuanya ada tari, ada kerawitan, ada pedalangan, namanya Kokar. Sekarang SMK 3 Sukawati. Sekarang justru namanya SMA 3 Sukawati. SMK 3 Sukawati. Dulu waktu Kokar itu jurusan nggak beli? Waktu di Kokar beli jurusan tari. Jurusan tari. Setelah Kokar beli langsung lanjut ke ASTI dulu namanya, yang isi sekarang. ASTI beli jurusannya pedalangan, biar dapat belajar yang multi gitu seperti bapak, seperti ayah gitu. Di sana beli mengambil jurusan pedalangan di isi gitu ya. Sekarang isi, dulu di Kokar tari gitu ya. Iya. Wah, pemirsa My World TV, ternyata saudara saya ini Made Sidie seorang seniman yang memang sudah mulai dari umur 5 tahun diajak, digendong oleh orang tuanya Made Sidie untuk menyaksikan pertunjukan seni. Oke Beli, sekarang Beli sekolah ASTI tentu sudah banyak proses pertunjukannya Beli. Dan akhirnya kenapa Beli mendirikan sanggar ini? Nah kebetulan memang awalnya idenya tidak dari Beli, tapi dari Bapo Sidie. Oh dari Bapo? Ya, Bapo kan melihat zaman itu sudah ada sanggar, tapi tidak begitu banyak gitu. Jadi beliau, ayo kita bikin wadah agar bisa mewadahi anak-anak kita seniman. Bikinlah sanggar, beliau ngasih namanya Sanggar Paripurna. Apa itu beliau artinya? Nah, menurut Bapo itu ada 3 katanya. Menurut Bapo, yang pertama Paripurna itu artinya lengkap, komplit. Seperti sidang paripurna artinya diikuti oleh semua anggota kan. Jadi Sanggar Paripurna seperti multi art, belajar gamelan, belajar wayang, belajar tari, belajar bikin kostum, belajar tentang sastra, belajar tentang dialog. Jadi kita sebut Sanggar Paripurna itu yang multi art pertama beliau. Yang kedua menurut beliau itu paripurna itu artinya pari artinya awal, purna artinya akhir. Awalnya anak-anak kesini itu mungkin dia belum komplit, belum mereka itu paham. Setelah purna itu baru mereka. Pari itu apa tadi? Pari itu awal. Pari awal, purna itu akhir. Gitu. Purna itu akhir. Sama dengan purna ya, orang yang sudah pensiun kan purna wirawan. Nah kan itu jadi sudah
Jadi itu menurut beliau pari awal, purna itu akhir. Sama dengan pangkal dan ujung, semuanya nanti akan ada berakhir dengan kesempurnaan gitu. Yang ketiga, paripurna itu menurut beliau bagaimana bisa menyempurnakan. Jadi sempurna itu beliau begini. Belajar menari, umpamanya tadi topeng. Dari membuat topeng, mengecat, membuat kostum sampai menarikan, itu baru paripurna namanya menurut beliau. Artinya apa? Totalitas. Kalau orang sudah dari bikin topeng, sudah begini-gini tangannya, sudah bisa menjiwai. Tidak hanya sekedar beli di pasar seni begitu. Nah menurut beliau, kalau penari barong baru bisa bikin barong, kalau dalang harus bisa bikin wayang. Dari nata wayang pun sabung megending. Itulah paripurna menurut beliau. Gitu. Wow. Dari kapan didirikan Sanggar Paripurna? Ini Sanggar Paripurna berdiri tanggal 1 April tahun 1990. Tahun 91 April. Sebentar lagi ulang tahun tuh. Sebentar lagi ulang tahun sebenarnya. Barusan beli menceritakan sama anak-anak, kita akan merayakan ulang tahun. Tahun 90, sekarang 2024, berarti yang ke 24 yang ke 24 tahun. 24 tahun Sanggar Paripurna sudah berdiri dan terbesar mungkin di Bali. Di Bali beli ya? Iya. Sekarang jumlah muridnya secara administrasi 600 orang. Wow. 600 dari orang. TK sampai yang sudah berkeluarga. Dari TK sampai yang berkeluarga. Ada persyaratan masuk Sanggar Paripurna umur berapa? Sebenarnya jujur aja dari orang tua sudah memesan siapa aja mau, yang penting mau dulu. Anak TK ke sini kita tidak akan menuntut, walaupun hanya seminggu berhenti dulu nggak apa-apa. Karena di sini Bapak Sijo itu menuntut pertama mau, yang kedua itu kita tuntun gitu. Nah, artinya bukan kita awal-awal nggak boleh ini belum mau syaratan, nggak apa-apa. Jadi di sana itu kadang-kadang TK pun sudah punya bakat. Beli kadang-kadang lihat, ini anak ini berbakat bu. Nah kita kan nggak tahu, kadang-kadang ini umur belum cukup, belum tentu juga walaupun umur masih muda, tapi kadang-kadang anak yang baru umur setahun aja kadang-kadang tangannya udah begini-gini, lihat kan? Itulah kalau bakat. Anak umur setahun deh. Kalau itu tidak disalurkan, takut nanti salah arah nanti. Itu sebenarnya kenapa beliau tidak ada persyaratan umur, yang penting mau dulu. Banyak orang tua, Pak, anak dia yang baru TK boleh, nggak apa-apa. Di TK itu kan mereka sudah belajar, sudah tahu. Di TK dapat pelajaran menari. Akhirnya Astungkara belajar di sini. Di TK-nya dia paling kelihatan dia jadinya gitu. Oke, Bli. Pemirsa My World TV dimanapun berada, ada 3 hal yang mesti kita renungkan dan kita pelajari dari pembicaraan sebentar ini dengan Bli Made. Apakah itu? Yang pertama adalah pendidikan kepada anak-anak kita. Ternyata pendidikan yang paling melekat dan bisa diterima adalah justru pada saat pendidikan pada masa-masanya mereka yang tidak tersadarkan atas fungsi dan perannya tersebut. Jadi hati-hati tatkala kita mendidik anak-anak kita di umur 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, justru itu yang merekam. Ibarat kertas putih. Ibarat kertas putih. Kalau sudah torehannya bagus, akan ke depan itu akan bagus. Nah, justru itu akan terekam. Jadi kita mesti hati-hati pada waktu anak-anak kita justru pada masa-masa kecil. Itu yang pertama, pelajaran yang bisa kita renungkan. Yang kedua, Bli, yang paling keren ini. Ini sesuai dengan nama Sanggar, Paripurna. Paripurna itu adalah kita mesti harus tahu dari A sampai Z, mengawali dan mengakhiri. Artinya apa? Teman-teman, mesti kita jangan pernah berhenti belajar atas apa yang sedang kita lakukan saat ini. Dan pelajari dari sebelum lahirnya sampai selesainya. Seperti penari topeng tadi dikatakan, jangan belajar nopeng saja. Tetapi tatkala kita belajar bikin tapelnya, topengnya, kita bikin pakaiannya, itu sudah memberikan penanaman pasupati yang dibilang tadi. Pasupati itu menghidupkan gerak dan alat yang akan kita pakai. Dan yang ketiga, pelajarannya adalah mau. Mau. Tidak penting umur berapa diterima oleh paripurna ini, akan tetapi mau. Mau nggak anak ini belajar? Kalau mau,
diterima di Sanggar Paripurna dan jumlahnya 600 orang. Tidak main-main. Apa motivasi dan ininya beli semangatnya beli untuk membuat ini semua? Dan ini tidak murah beli. Iya. Beli motivasinya begini. Beli percaya, kita juga pernah kecil kan? Semua kita pernah kecil. Anak kecil itu perlu disanjung. Perlu diberikan kepercayaan. Didengar apa yang bisikan dia. Jadi beli di sini anak-anak kecil ketika beli berkarya tidak melihat beli ini baru sebulan belajar loh, belum layak ini ditampilkan. Beli tidak melihat itu. Tampilkan dia umpamanya Ramayana. Begitu Sita, Rama ini tokohnya memang orang yang sudah profesional, tapi ada bunga, ada satwa, ada monyet. Nah, anak-anak inilah kita manfaatkan sehingga mereka bisa terlibat dan bisa dilihat oleh orang-orang hebat seperti menteri, presiden. Alangkah senangnya orang tua dan juga dia bangga gitu. Nah, kalau kita akan memilih, oh ini belum layak, sampai 2 tahun pun dia belajar di sini belum dapat kesempatan, bosen. Itu motivasi pertama. Berikan dia kepercayaan. Kasih tampil. Kasih tampil, bangkitkan jati diri dia, kepercayaan dirinya, sehingga mereka, kemarin saya nari loh di Sanggar Paripurna. Siapa yang nggak bangga? Karena beli melihat dari sini, survei beli begini. Coba lihat di mana-mana ini, pemirsa. Kalau anak yang baru belajar menari, disuruh menari rejang umpamanya, kan dirias dulu. Setelah dia menari, tidak mau dihapus riasnya, beli es, beli bakso, apa sebenarnya di balik itu? Dia itu ingin, saya loh menari tadi loh. Orang tua bangga, disuruh ngapus, jangan hapus lu, kita mau beli bakso. Nah, kalau kita peka dengan hal itu, berikanlah ruang itu kepada mereka. Jangan dihilangkan, jangan wah harus dihapus nih kamu gini-gini. Tidak boleh, kasih dia. Di sanalah rasa bangga si anak. Saya tadi tampil begitu sekolah besoknya, loh kok kamu kelihatan ada lipstiknya? Tadi malam saya menari Bu Guru. Siapa yang nggak bangga? Nah gitu. Jadi anak-anak sifat atau karakter yang begitu jangan dibunuh itu, kasih. Sehingga muncullah percaya diri mereka itu gitu. Coba lihat. Itu, mohon maaf Bli. Itu dia pemirsa. Jangan kita potong apa seni anak-anak kita dan jangan kita larang hal-hal positif yang mesti kita perjuangkan kepada anak-anak. Bli, tidak mudah loh Bli. Generasi Z itu generasi anak-anak sekarang. Zamannya kita orang tua dengan zamannya anak-anak ini sangat berbeda sekali. Kehidupan mereka, budaya mereka, kebiasaan mereka sangat berbeda. Bahkan bahasa kerennya lifestyle-nya mereka berbeda. Betul. Bagaimana Bli menyiasati untuk generasi Z ini Bli? Dan tanggapannya Bli tentang perkembangan zaman ini, bagaimana Bli? Jadi seperti Bli katakan tadi, memberikan kepercayaan kepada mereka, menggali potensi mereka. Di samping itu Bli juga dalam berkarya, Bli tidak semata-mata hanya yang klasik, hanya yang tradisi. Kita di Sanggar ini pertama Bli bisa sebutkan adalah pelestarian atau pembinaan. Yang kedua pengembangan, yang dengan ada kreasi-kreasi. Yang ketiga ini menciptakan yang baru, itu yang perlu. Kadang-kadang mohon maaf kan ada salah satu kelompok seni tidak mau belajar yang baru, tidak mau membuat baru, jadi itu akan ditinggal. Kita nggak boleh. Jadi Sanggar Paripurna ini visi misinya juga pelestarian atau pelestarian yang klasik, gamuh, legong, arjo, kemudian pengembangan, dikembangkanlah. Gitu. Berarti Bli mengikuti perkembangan zaman. Mengikuti perkembangan zaman. Seni tersebut. Betul. Dan juga tidak menutup kemungkinan ada sentuhan teknologi, ya namanya 4.0 atau 5.0. Itulah yang Bli sentuhan, perhitungkan lightingnya, soundnya, multimedianya. Kadang-kadang kembang api pun perlu, karena kembang api itu juga kekuatan. Orang ulang tahun jauh kenapa pakai kembang api? Karena untuk membangkitkan jiwa, sama dengan gambaran blok ganjil. Nah itulah penting untuk generasi milenial ini dipancing dengan hal-hal seperti itu sehingga mereka tidak merasa asing. Mereka juga melihat bahwa ternyata teknologi, ternyata ini bisa digabung dengan seni loh. Nah di sanalah selera mereka, dunia mereka, mindset mereka itu kita arahkan sesuai dengan zaman gitu. Luar biasa. Jadi generasi Z 5D juga mengikuti perkembangannya.
Dan saya sendiri sering beli menonton beberapa kali mengantar teman-teman yang di luar Bali untuk menonton pertunjukan paripurna yang sanggar paripurna yang sangat luar biasa, dan teman-teman di luar Bali semua tergeleng-geleng beli dan mengikuti perkembangan zaman di Taman Safari. Taman Safari itu pertunjukan yang spektakuler beli. Mengikuti perkembangan zaman, budaya, tradisional, anak-anak cerita semuanya dapat tuh beli. Penarinya dari anak kecil sampai yang sudah tua. Rata-rata jumlah penari berapa orang? Awalnya dulu itu penarinya 150. 150. Akhirnya ya karena beli kasihan sama anak-anak sanggar nggak dapat giliran, beli tambah. Tapi itu beli dengan jalan beli mempersentasekan mungkin honornya ini di-split sedikit sehingga embrio yang lainnya bisa masuk. Itulah cara beli untuk memancing dan memberikan kesempatan. Seminggu berapa kali? Dulunya setiap hari. Hari. Hanya hari Senin aja yang off. Setiap hari 150 penari harus pentas di Taman Safari di panggung besar menggunakan satwa yang gajah, harimau, sapi, onta gitu. Tapi itu memang spektakuler sekali beli. Teman-teman di luar Bali setiap ajak nonton ke sana geleng-geleng semuanya. Dan ternyata 150 orang setiap hari. Setiap hari. Kecuali hari Senin. Betul. Pemirsa saksikan deh. Itu memang benar-benar spektakuler tarian. Sekarang ada yang baru, namanya Baruna yang kita bikin. Baruna itu menitik beratkan bagaimana sang penguasa laut itu marah dan protes dengan pembuangan sampah yang seenaknya di laut itu. Jadi itu. Cuman maaf tiketnya agak mahal. Di mana beli? Itu di Marin sekarang, Marin Parknya. Marin kan Bali Safari, Marin Park di Marinnya ini. Oh, wajib kita tonton. Gimana cerita? Di latar belakangi dengan akuarium yang terbesar di Bali, belum ada akuarium seperti itu. Jadi endingnya itu tiba-tiba layar naik, ada akuarium, ada penari ikan duyung yang dililit oleh sampah plastik yang diserang oleh monster. Monster itu kumpulan dari plastik-plastik yang seperti raksasa, yang bisa melilit ikan, yang meracuni ikan sehingga ikan itu terkontaminasi plastik gitu. Nah itu anunya temanya. Nah ini sudah berlanjut 2 bulan yang lalu sudah. Silakan nanti kalau mau nonton dan cari saat-saat yang ada diskonnya. Nah setiap hari apa beli? Ini setiap hari juga. Setiap hari? Kalau yang jam berapa? Kalau yang Marin ini mulainya jam 1. Kalau yang Bali Agung sekarang mulainya jam 3.30. Ya, ada selisih waktu. Beli, ini ngomongin sampah beli. Karena musuh artinya penyakit umumnya di Indonesia dan di Bali khususnya beli. Ada 3 penyakit yang sederhana, ringan, tetapi tidak tersembuhkan sampai sekarang. Betul. Sederhana, ringan, tapi tidak tersembuhkan. Betul. Apakah itu? Ini menurut saya pribadi, bukan tidak ada kepastian. Menurut saya sendiri. Penyakit yang ringan, tidak penting, tetapi sangat penting dan tidak tersembuhkan. Apakah itu? Yang pertama adalah parkir. Betul. Kalau kita odalan, upacara, atau dimanapun parkir bermasalah, beli. Dan itu belum tersembuhkan. Yang kedua, apakah itu? Yang kedua adalah noise. Noise itu adalah sekarang pemakaian mic corong itu kan berlebihan dalam upacara-upacara. Menurut yang kalau berlebihan tidak baik juga. Istilahnya over itu. Tapi gunakanlah seperlunya, secukupnya. Itu penting, nanti beli bisa ada juga pendapat beli. Lanjut dulu. Yang kedua, yang ketiga beli hal yang paling sederhana, sampah. Sampah ini adalah penyakit yang memang belum selesai sampai saat ini. Mudah-mudahan didengar beli. Dengan nih tariannya beli ini kan ceritanya Baruna ini adalah bagaimana kehidupan laut ini dililit dan tersakiti atas sampah. Pertanyaan tiang beli. Kalau zaman set sekarang kehidupan bawah laut ada namanya kerajaan filmnya Aquaman. Beli nonton nggak Aquaman? Aquaman itu luar biasa. Nonton beli. Aquaman itu beli akan mendapatkan inspirasi yang sangat keren kehidupan di dalam laut di dunia internasional. Beli harus nonton itu. Inspirasinya itu mungkin khayalannya melebihi dari ekspektasi kita. Beli harus nonton itu. Karena
Aquaman itu filmnya ada kerajaan, ada kehidupan, dan ada penguasa-penguasa yang ada di dalam kehidupan dunia laut itu. Nah, dia harus nonton yang saran. Siap. Nah, mudah-mudahan didengar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bagaimana caranya kita mendidik masyarakat, menanamkan nilai-nilai kepada masyarakat dengan cerita-cerita pewayangan, dengan seni tarian, seni sentra tari dan lain. Ini mudah-mudahan didengar, Bli. Siap. Mudah-mudahan didengar, Niki. Karena bagi tiang generasi Z ini celakanya lagi. Susah sekali kita memberikan ceramah kepada mereka. Betul ya. Tapi di sini di Sanggar Bli punya teknik untuk itu. Gimana? Sehingga anak-anak itu gampang disuruh tertib. Kita ada yel-yel, setiap kelompok itu anak-anak kita kelompok-kelompokkan. Bikin dia kompetisi yang positif gitu. Kompetitif. Jadi ini kelompok dan kelompoknya semua namanya nama alam. Cahaya surya, bumi raya, samudra luas, lautan awan, sinar rembulan. Jadi semua nama-nama itu nama alam agar mereka itu lebih dekat ke alam. Nah, dan setiap kelompok ini umpamanya ada kelompok bumi raya yang ribut, coba lihat cahaya surya, otomatis diam dia. Nah, ini kan kompetisi yang positif. Jadi bikinkan dia kompetisi, menari pun begitu sehingga mereka ada daya saing yang positif, bukan yang ke negatif gitu. Itu yang satu. Yang kedua, kita ada yel-yel untuk diam, untuk tertib, untuk menyampaikan sesuatu sehingga mereka itu ketika Beli bilang umpamanya tepuk diam gitu, tepuk semangat, mereka akan langsung jawab. Nah, yel-yel seperti ini memang sebenarnya dari dulu ada tapi kadang-kadang tidak dioptimalkan. Nah, kembali yang tadi, yang penyakit tadi itu, Beli juga mau urun pendapat sebenarnya. Satu tadi itu masalah noise. Dari dulu Beli ingin mengkritisi, Beli menari topeng. Sementara pesantrennya keras sekali. Nah, bagaimana kita membuat kusuk di tempat suci? Andai kata kita kompetisi agar kelihatan. Seharusnya ampura niki mohon maaf, sangsane yajemane sangsane dipercayai mengatur upacara yadnya. Mic itu harus diatur. Pesantren pulumonya sekian, wayang sekian, topeng sekian, harmonis. Jadinya damai. Tapi kalau hanya pesantren aja gelur-gelur, keluar-keluar, orang sudah bukan sembahyang tapi menutup telinga. Itu yang terjadi, itu noise. Beli dari topeng, Pak, yang sound system kecilkan sedikit bagian bagian pesantren. Dan yang satu lagi, bagi ampura niki yang dipercaya memberikan announce, makin ngaturan pesegahan, dikecilkan juga. Beli 2 kali pernah protes itu. Orang tidak tuli loh di sana. Artinya ini dan sang sami makin dulu sang upacara pelukatan. Cukup itu aja dikit-dikit. Jangan sehingga topeng yang sudah bagus ceritanya tentang babat tidak didengar, hilang konsentrasi masyarakat. Termasuk wayang lemah, termasuk wedani de Perando bisa kacau dengan hal itu. Jadi penting betul sekali. Noise itu kurangi. Kita perlu harmonis. Kalau mencari ketenangan dan kesucian harus harmonis. Jangan kita semuanya berlomba biar didengar gitu. Apalagi mohon maaf pesantren baru belajar itu udah keluar-keluar gitu, wah. Maaf ini, itu persis Beli gitu. Yang kedua apa tadi itu? Sampah. Sebelum sampah parkir. Nah, parkir betul juga. Parkir jujur aja di Sanggar pun sering yang membentak-bentak orang tuanya. Kita baru masuk, saya merasa terhormat jika tidak ada parkir di sana. Sampai begitu yang bikin, yang sampai mengancam gini, siapapun yang sembarangan parkir saya akan kempeskan bannya. Sampai begitu yang masih ada. Inilah kesadaran masyarakat Bali khususnya. Jadi kalau kita ingin menghormati diri sendiri, hormatilah orang lain. Apakah senang kalau kita mau keluar nggak bisa keluar karena itu dijebak oleh parkir? Sekarang orang-orang itu semua ingin gampang, gampang keluar, gampang masuk. Kalau semua orang begitu tidak mengindahkan orang lain, kacau semuanya. Jadi orang akan tidak nyaman, tidak suci pikirnya, bahkan itu akan membuat semacam tegang dan contoh lagi ini yang tambahkan dikit. Di pura kan biasanya berdesak-desakan ketika pura umpamanya dibesake. Kalau bisa sistem tiket itu diberlakukan. Ada tiket nomor 1 sampai 1000. Jadi orang kalau tahu nomornya 1000 mungkin dia belanja dulu kan gitu. Nggak desak-desakan. Aduh kasihan anaknya dijepit gitu. Jujur aja ya, Beli kalau disuruh
ke tempat suci begitu lebih baik beli diam dulu. Nunggu dulu. Tengah malam aja. Tengah malam betul. Sering beli namanya ke Pedarman di satu pasak, di Begel, di apa namanya, di Klungkung, di apa namanya Pegate apa jam 11 di sana. Hanya 3 orang, wih, alangkah kusuknya saya sembahyang. Tapi kalau sembahyang saling tongsok, anaknya bejak-jak, di mana letak kesuciannya? Jadi bikin kan antrean, kartu yang mungkin dibikin dengan apa plastik apa yang ditulis. Kalau memang antriannya belakangan, boleh aja dia dulu. Oh saya jam sekian baru ke sini ini, kan nyaman jadinya daripada berdesak-desakan. Nanti dikumpulkan, diambil oleh pecalang. Sampah, sampah, betul sekali. Sampah beli di Sanggar ini menyediakan berapa tempat sampah. Udah mulai anak-anak memilah. Dan mohon maaf, hampir bersih sekali. 600 anak tidak gampang loh ya. Coba lihat mana ada plastik. Bersih sekali. Hanya segelintir, karena apa? Kalau kecuali anak baru, beli begini, beli masalah sampah, beli ada mitologi yang beli bilang. Ada mitologi Cina, siapa yang membuang makanan, membuang sampah, nanti loh kehidupan berikutnya akan ada yang menghalangi. Semacam pengadang-adang kalau kita di Bali, begitu kita lewat nanti dihadang oleh harimau, dihadang oleh Garuda. Nah, kita kalau kasih tutur legenda begitu mereka akan takut. Bukan kita menakut-nakuti, tapi perlu dipahami biar jadi membuang sampah itu karena duduk di bantal bisul. Nah, gitu. Itu kan konyol sekali, tapi itu filsafatnya. Tapi kita tidak berani. Sampai sekarang ada rekaman. Itu pentingnya sama anak-anak. Di samping beli selalu menceritakan kenapa ada tsunami adik-adik, kenapa ada hal ini. Karena sampah yang menyebabkan. Bahkan beli kadang-kadang mendasar sekali loh ngasih anak-anak. Dek, tahu nggak adik berapa bulan adik-adik dikandung oleh ibu? Oh, 9 bulan. Nah, 9 bulan ibu itu udah bodinya nggak bagus, rela makan yang tidak boleh dimakan, harus dimakan. Demi adik itu sempurna loh. Kalau tiang begitu kan tersentuh dia anak-anak. Oh iya betul. Sekarang adik-adik mencaci maki ibu, memarahi ibu, ngambek sama ibu, itu dosa deh. Kalau itu tiang bilang dia tersentuh loh. Betul. Coba bayangkan kan ibu hamil itu kan nggak boleh gini, nggak boleh gini. Bahkan kalau bisa suaminya tidak cukur rambut lagi kan itu kalau orang tua. Nah, yang bilang itu tujuannya apa? Biar suami itu ikut secara batin lahir mendoakan dan meditasi agar anak yang dikandung itu janin itu menjadi anak yang sujana, suputra gitu. Itulah proses. Dan tambahan beli lagi satu ya. Di Bali niki bapak-bapak juga. Kalau bisa setiap pura itu ada toilet. Dan toilet itu yang kondusif. Ada yang jaga loh. Bila perlu digaji loh dari desa. Toilet ada yang jaga di pura. Ini keren nih beli. Nggak usah yang membayar mereka, tapi dia yang jaga itu dapat gaji. Umpamanya toilet dan di depan tempat suci itu ada semacam tempat cuci tangan. Karena begini menurut beli, siapapun yang datang dari warung tangannya bau makanan ini, sebelum sembahyang cuci tangan. Setelah itu baru masuk ke pura. Nah, yang di toilet ratusan orang yang ke tempat suci, tak mungkin dia akan ke toilet. Betul. Nah, dan toilet, populasi nambah terus. Populasi nambah. Tidak nambah-nambah. Nah, kalau bisa setiap pura ini ada toilet sehingga orang nyaman, merasa nyaman dan juga sembahyangnya nanti juga tidak diganggu ketika sakit perut atau yang lainnya gitu. Nah, ini kita yang lihat. Bahkan mohon maaf niki, tiang kan kebetulan juga ada beberapa teman bule juga. Kalau setahu tiang, mungkin pemirsa Bapak pasti tahu juga kan. Kalau bule itu ya yang dia kuncinya kitchen dengan toilet. Jadi dapur dengan toilet. Itu kuncinya. Seperti pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan di dapur, pengeluaran di toilet. Kalau itu sudah bersih, diyakin tamunya senang. Kenapa? Karena di toilet itu sumber penyakit. Kalau orang sembrono di toilet, satu orang diare, keluarga dipengaruhi. Betul. Kan gitu. Kalau dapur? Kalau dapur juga kotor. Begitu. Masuk. Kalau kotor masuk. Ada kecoa menginap di nasi, yang ada juga lalat. Satu orang kena virus, semuanya kena virus. Ternyata beli seni itu bukan sekedar seni tari, seni suara, seni pahat, seni lukis, atau seni. Ternyata seni itu luas. Seni itu juga ada bagaimana caranya kita mendidik anak, bagaimana memberikan karakter kepada anak,
dan bagaimana memberikan cerita-cerita mitologi kepada anak-anak sehingga tertanam. Tidak berani buang sampah, tidak berani parkir sembarangan. Itu bisa dilakukan lewat seni. Dengan cerita-cerita mitologi yang disampaikan tadi. Betul. Bli, Sanggar Paripurna arah kedepannya mau dibawa kemana? Nah, Astungkara Sanggar Paripurna hingga sekarang masih anak-anaknya membludak, semangat mau aja beli. Nantinya ke depan Sanggar Paripurna ini ingin dikembangkan lagi. Paling tidak di Sanggar ini ada pementasan ya mungkin seminggu sekali, 3 kali seminggu. Sehingga ini baru ide beli begini. Anak-anak kita pentaskan, undanglah orang tua. Kita kasih tiket yang murah. Daripada membuang uang untuk yang lain-lain, apresiasilah anaknya. Nanti uangnya itu dipakai membelikan makan untuk anaknya. Gitu. Jadi ini berputar. Jadi umpamanya orang tuanya beli tiket 25.000. Kemudian nanti anak-anak yang menari itu kasih dia prize, siapa yang paling bagus tariannya, belikan dia makanan. Ini sama dengan ngajak anak kita ke supermarket loh, atau daripada yang maaf ini yang kadang-kadang arahnya belum tentu, kita tentukan arah sehingga kebetulan beli punya panggung di sini kan, dipentaskan di sini, yang nyupport orang tua. Syukur-syukur orang tuanya punya teman bule, punya teman diajak di sana ya mungkin bisa nambah rezeki juga gitu. Apa kendalanya beli? Dengan mendidik 600 anak ini pasti ada faktor ekonomi, ada faktor tempat. Apa kendalanya, Bli? Kendalanya dan sih apa solusi? Sebenarnya banyak, banyak sekali. Yang paling menonjol kendalanya pengaruh teman. Ada anak yang sudah bagus tariannya, bahkan Bli sudah ajak keluar negeri loh. Dipengaruhi teman, akhirnya mereka datang ke Sanggar jarang. Karena kalau beli semuanya hanya 3 kali seminggu, kalau temannya setiap hari dia di sekolah dipengaruhi. Maaf ini ya maaf. Beli bukan merokok itu jelek. Yang dulunya tidak merokok bisa merokok dan mensembunyikan diri ke beli. Itulah kendala beli. Artinya apa? Di sini beli minta orang tua juga harus diperhatikan anak. Jangan terlalu percaya pergaulan di luar, harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, mabuk-mabukan. Nah, kadang-kadang mereka karena bergaul dengan pemabuk, beli tidak mau minum itu boleh, beli senang minum juga, tapi kan ada takarannya. Ada nak lingsir Bapak Sija sering minum arak, tapi takarannya ada. Sesuai kalau yang obat sesuai dengan resep, gitu kan. Kalau di Bali apapun boleh dimakan, tapi sesuaikan dengan resep dan kondisi. Menarik, apapun boleh, tapi takarannya secukupnya. Jangan berlebihan. Jangan salah loh, kan obat ini racun juga kan. Apabila diminum berlebihan, seperti pisau bermata dua lah gitu. Jadi gitu, makanya beli sampai bilang gini loh sama anak-anak. Anak-anak semua kalau mau kebut-kebutan boleh. Pak Made sering juga misi acara untuk IMI, untuk acara-acara besar dalam rangka balapan Kota Gianyar kemarin. Tapi beli bilang kalau adik-adik mau kebut-kebutan, belajarlah sekolah balap, akan dihargai loh kamu prestasi. Kalau ingin berantem, belajar sekolah tinju, karate, judo. Jangan temennya ditinju, jangan kebut-kebutan di jalan-jalanan setiap hari Sabtu itu konyol. Itu sebenarnya membuat resah orang tua dan masyarakat gitu. Tidak sayang sama badan dan jiwa. Beli sampaikan begitu. Jadilah yang profesional adik-adik. Kalau mau belajar berantem, silat ada, karate ada, arahkanlah ke yang positif beli gitu kan. Itulah cara beli di Sanggar. Nah, artinya di samping itu juga kendalanya, mohon maaf ya, kadang-kadang orang tua kurang totalitas ngontrol anaknya. Dikira anaknya sudah ke sini, kadang-kadang berbohong mereka. Sampai seperti di sekolah ya, umpamanya ada anak temennya mau main futsal umpamanya. Wah, kamu ke Sanggar main futsal ya lulu. Akhirnya lulu ke sana, dia nggak latihan di sini gitu. Bukan itu jelek. Artinya apa? Itu kendala, itu merupakan hal yang tantangan bagi beli. Yang ketiga, kadang-kadang anak yang baru, anak yang baru belum kita didik. Kadang-kadang umpamanya contoh setelah ke toilet tidak disiram, nah gitu kan banyak. Tapi beli istri sering ribut, tapi beli sadarkan, nggak usah. Mereka baru. Dan yang terakhir adalah kendalanya media sosial yang dalam tanda kutip yang negatif itu sering mencuci otaknya mereka sehingga dulunya rajin menjadi malas, dulunya dia penyabar menjadi emosian gitu. Itu juga anunya gitu ya. Ternyata mendidik anak itu perlu kesabaran, perlu kedewasaan, dan perlu proses. Beli,
siapa orang-orang penting yang pernah berkunjung ke sini? Ya, orang penting yang pernah berkunjung ke sini, jujur aja beli bukan ya sombong gitu. Yeah. Orang yang paling hebat sutradara Amerika namanya Julie Taymor yang membuat The Lion King pernah ke sini dia melihat anak-anak. Lion King. Ya, The Lion King. Nanti bisa dicari di YouTube itu. Itu semua karya-karyanya penuh dengan filosofi. Dia pernah belajar di Bali sampai 3 tahun. Itu bagi beli orang penting sekali. Nah, selain juga Komisi 10 DPR RI, semuanya pernah ke sini dari semua fraksi melihat Sanggar Paripurna. Jadi beli bersyukur ya. Waktu itu beli tanya beliau itu sekitar 33. Bapak mohon izin dari mana aja? Semua fraksi ini, semua fraksi ke sini melihat anak-anak kita. Ya, kemudian artis-artis ya Papa Natas Syahrini, kemudian Natasha Wilona, si siapa namanya dia yang cowok, Andre juga pernah ke sini. Andre Tolani. Nggih. Nah, kalau yang pejabat gubernur, bupati itu kan sudah sering gitu ya. Nah, di samping itu seniman-seniman hebat yang dari luar negeri juga yang ternama sering ada namanya Peter Wilson tadi ada seniman juga yang dari Amerika yang di sana mereka sangat dihargai, sempat juga ke Sanggar. Ada yang namanya si Martin, ada juga pemain sepak bola yang terkenal di Brasil pernah ke sini. Ronaldo. Temennya beli lupa namanya. Sempat juga ke Sanggar melihat orang menari di sini gitu ya. Nggih, Astungkara Sanggar Paripurna pernah kolaborasi dengan seniman papan atas seperti Christine Hakim, seperti Ruth Sahanaya, siapa nama Anggun, Syahrini gitu. Ya, kita ada foto-fotonya juga di sana. Termasuk pesulap yang Damien sempat kita kolaborasi, termasuk seniman-seniman luar yang juga dia punya nama besar seperti beli bilang tadi itu. Ada yang sutradara dari NHK TV, ada juga koreografer yang terkenal dari New York sempat ke sini. Nah, beli bersyukurlah mereka mau ke sini. Yang seniman bintang film juga yang pernah ke sini, Epi Salma, anaknya sempat belajar juga di sini. Ya, termasuk beberapa bintang film yang dulu produksi itu di tahun-tahun 90-an, tahun 80-an seperti Ray Setapi sempat tidur di sini sama Dewi Yul. Oh, sempat tidur di sini. Dan Dewi Yul sempat belajar menyanyi sama Bapo. Oh. Yang dia pelajari, saya ingin nyanyian yang simpel tapi maknanya mendalam. Apa yang pelajari? Dong aden awak bisa depangan kayak itu yang dipelajari. Sama Dewi Yul. Kemana-mana dia bilang dan dikasih oleh Bapo arti yang sebenarnya apa itu gitu. Itu waktu masih akur sama Rese tapi sama Gusti Randa. Ya, itulah beberapa artis, beberapa orang-orang penting yang sempat. Nah, yang perlu juga beli laporkan, ayah beli Pak Madesijo Astungkara syukur dapat penghargaan yang tertinggi di Indonesia dari presiden zamannya Pak SBY. Itu penghargaan yang tertinggi untuk seniman di Indonesia, hanya 6 orang dapat. Siapa seluruh Indonesia. Termasuk Bagong Sudiarjo yang di Bapak Sijo. Nah, Astungkara sampai sekarang juga ada sekedar uang kesehatan dikirim lewat rekeningnya Bapak gitu ya. Walaupun tidak banyak tapi ada. Itu yang tertinggi. Kalau yang di bawahnya dari kementerian udah banyak, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kebudayaan, Gubernur. Ya. Tidak ada habis-habisnya. Kalau memang siapa orang-orang penting yang hadir ke sini. Beli, ada ucapan terima kasih atas perkembangan Sanggar Paripurna yang beli mau sampaikan, siapa aja? Beli ingin mengucapkan terima kasih, mungkin beli Acak. Ya. Mungkin yang beli yang ingat ya, karena kemarin ini Aji Cok Krisna yang beliau tidak henti-hentinya memberikan motivasi, dorongan kepada orang kaum lemah, kaum yang sudah sukses, kaum yang disabilitas dan sebagainya. Terima kasih Aji Krisna sudah menolong Sanggar Paripurna membawa artis ke sini dan memberikan donatur sehingga Sanggar Paripurna Astungkara bisa besar seperti ini. Kemudian beli mengucapkan juga kepada Bapak Gubernur, Bapak Bupati, pemerintah, pemerintah Gianyar. Kemarin yang sudah dilihat beli diberikan kesempatan mementaskan satu tari kolosal dengan 300 penari. 300 penari waktu ulang tahun Gianyar kemarin. Ya. Walaupun mohon maaf dananya tidak cukup seperti itu, tapi beli tetap optimis gitu ya. Dan semangat. Dan juga beberapa
bapak-bapak yang sering mengundang sanggar, yang memberikan kesempatan seperti Ubud Festival, Bali Art Festival, Sanur Festival, Nusa Dua Festival, yang kita sering loh diundang, diberikan kesempatan. Sanur Festival itu setiap kali beli tampil, dan beli tidak pernah tampil hanya 10 orang, 20 orang, 100, 150 gitu. Astung kare lah gitu ya. Wow. Pemirsa My World TV, tidak gampang yang namanya mengelola 600 anak didik. Dan tidak gampang yang namanya mengatur. Dan ternyata di Sanggar Paripurna ini yang perlu kita renungkan adalah bagaimana memberikan karakter itu kepada anak-anak. Dan bagaimana memberikan pendidikan itu dengan cerita-cerita mitologi, dan bagaimana mendidik anak-anak itu dengan seni, sehingga anak-anak itu mudah diarahkan, mudah diberikan pemahaman-pemahamannya, dan yang paling penting anak-anak itu bisa menerima, Bli. Betul, betul. Yeah. Banyak hal yang bisa kita pelajari di Sanggar Paripurna. Lagi satu, Bli, pertanyaannya. Mohon maaf karena Tiang adalah pengacara. Sanggar Paripurna ini bentuk legalnya apa, Bli? Sanggar Paripurna kita punya izin yang resmi, ya punya izin yang resmi. Kemudian juga Sanggar Paripurna. Berbentuk apa, Bli? Sebenarnya sih kita bukan yayasan. Maunya kita yayasan kita adalah lembaga pelatihan, kursus dan pelatihan di sini. Kita ada izin resmi dari Departemen Pendidikan Kebudayaan Gianyar. Juga kita banyak mendapat penghargaan-penghargaan besar dari presiden, dari menteri, bahkan juga dari internasional gitu. Oke. Kalau ini saran, Bli. Kalau berbentuk yayasan, kemungkinan ada dana-dana yang memang bisa disumbangkan lewat yayasan. Betul, banyak, Bli. betul. Siapa tahu nanti untuk kembangan ke depannya, karena ini kita lihat adalah tujuannya sangat bagus sekali. Bukan hanya untuk, saya lihat Bli Made aja, akan tetapi ini tujuannya membentuk karakter anak-anak adalah tentu akan menjadikan anak-anak kita ini adalah masa depan bumi Bali ini. Betul, betul. Karakter yang baik, anak yang baik akan menentukan Bali baik apa tidak ke depan. Iya, siap. Bli Made, terima kasih banyak waktunya, terima kasih banyak pengalamannya, terima kasih banyak pengetahuannya, dan yang paling penting adalah terima kasih sudah memberikan waktu kehidupannya untuk anak-anak kita, Bli. Semoga kedepannya dimudahkan selalu, disehatkan selalu, apapun permasalahannya diberikan solusinya. Siap. Tidak cukup kita ngobrol hari ini, dan nanti kita akan sambung lagi. Siap. Semoga bermanfaat teman-teman semua. Apa yang baik silakan diambil, yang kurang baik anggap ini adalah sebuah hiburan. Karena di dunia ini adalah kita tidak bisa terlepas dari seni, betul. Bicara, seni pengetahuan, seni penyampaian, seni mendidik, seni tari, dan lain sebagainya. Dan tidak akan habisnya. Betul. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Bli. Salam sehat, berbahagia selalu. Mungkin Bli ingin menutup sedikit ya. Jadi Bli juga minta maaf apabila ada yang Bli sampaikan kurang berkenan. Bli selaku Ketua Sanggar Paripurna mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi juga Bli memohon kepada pemirsa, kalau ingin mengajak anaknya ke sini silahkan, welcome. Sanggar Paripurna sangat terbuka. Dan tanpa batasan umur. Tanpa batasan umur. Bapak Sijo bilang simple sekali. Seni asalnya senang. Kalau kita senang, muncullah seninya. Gitu. Jadi itu dari Bapak Sijo. Kemudian ada dua kata yang Bapak Sijo yang Bli ingat sampai sekarang. Pengetahuan tinggi, jiwa rendah. Itu harus. Pengetahuan apa? Pengetahuan tinggi, jiwa rendah. Itu yang sebagai kunci. Boleh kita hebat, tapi jiwa kita harus rendah. Artinya jangan sombong. Seperti wadah, kalau wadah itu sudah terisi, hendaknya jangan sampai wadah ini sampai keluar isinya. Istilah Balinya meluap. Jadi peganglah ilmu ini, peganglah isi ini, filsafat ini, jangan sampai nantinya salah arah, kan itu. Niko anunya beliau. Yang terakhir, kunci dari kata-kata kunci Pak Besijo, belajar tidak dapat. Belajar tidak dapat? Iya. Maksudnya, Bli? Belajar tidak dapat. Kalau kita disuruh oleh seseorang, jangan melihat nilainya dulu.
berikan ketulusan. Itu beliau anu. Kalau kita melihat dari nilai dari nomor, oh saya hanya dibayar sekian, cukup tariannya begini aja lah. Jadi muncul akan seperti itu. Kalau beliau jadi belajar tidak dapat. Artinya apa? Kesungguhan dari hati nurani itulah dipakai untuk menyikapi segala kegiatan, sehingga semuanya tidak ada membeda-bedakan. Umpamanya di mana ini menari, ini ngayah, ini ngayah, sekedar aja. Nah, beliau tidak mau itu. Itulah lontaran beliau, belajar tidak dapat. Wow, luar biasa. Ya. Jadi ini buktikan belajar tidak dapat itu ternyata lebih banyak dapat. Ini contoh ini ya pemirsa, ini terakhir ini. Ada orang Swedia, beli dan Bapak diundang ke Swedia. Selama ke sana tidak pernah dikasih uang. Ada guide bilang, beli nggak nyebutkan namanya. Bapak, Madi ngapain mau melayani tamu ini, tidak dikasih apa. Bapak bilang, tidak apa-apa, dikasih saya ke Swedia aja, ke sana saya belajar banyak di sana. Tahu-taunya apa? Terakhir ditanya, Bapak tulis sedikit permohonan apa. Begitu nulis sama Beli Madi, dikasihlah sponsor di sana. Sampai jutaan dikasih oleh mereka. Awalnya kan kita tidak minta, tapi kalau tulus, akhirnya mereka juga akan tulus. Muncullah tulusan mereka gitu. Ini itu mungkin dari Beli Madi sini. Mohon maaf, memang di Sanggar ini ada suara telepon, ada radio. Jadi begitulah. Jadi sekali lagi terima kasih atas kunjungannya. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi, bisa sharing lagi. Pemirsa MyWorld TV, dua hal yang penting terakhir disampaikan. Banyak sekali hal yang penting. Silakan diambil. Hal yang penting itu apa? Tinggi pengetahuan, rendah hati. Luar biasa. Dan ini yang saya tidak dapatkan di mana-mana. Belajar tidak dapat. Lakukan sesuatu dengan maksimal dan jangan lihat hasil. Luar biasa. Karena beliau itu mendapat intisari dari Bhagavad Gita. Bagaimana Krishna dulu, Arjuna lakukan sesuatu jangan mengharapkan imbalan. Sebenarnya itu kata-kata yang filsafat tinggi itu. Kalau kita zaman sekarang, masa saya suruh kerja nggak dapat gaji? Bukan itu artinya. Kalau kita melihat gaji, kita selalu bekerja sesuai gaji. Kalau gajinya kurang, kita berkurang. Nah, tapi kalau kita tulus, gajinya akan datang sendiri. Loh, anak ini seharusnya sudah pulang, masih juga bersih-bersih. Besok saya akan laksi lebih. Kan itu. Akan bosnya akan begitu. Ini you kan seharusnya sudah pulang, kenapa you masih kerja? Artinya menunjukkan bukti dulu, baru nanti kita akan mendapatkan apa yang kita bisa buktikan. Betul, betul. Pemirsa MyWorld TV, menarik, tidak akan pernah selesai kalau kita bicara sama beliau. 3 jam, 4 jam tidak akan cukup. Karena apa? Karena pengetahuan semua. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan berbahagia. Om Santi 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 Om.